Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman, saya melanjutkan video kedua terkait dengan problem di mana resep sering tidak terkirim ke apotek. Nah, pada beberapa kali pertemuan saya sering menjelaskan ada beberapa faktor resep tidak masuk ke apotek. Biasanya faktor pertama adalah petugas apotek tidak memiliki akses atau memiliki akses yang terbatas, sehingga resep yang masuk itu tidak bisa terlihat pada apotek tujuan. Yang berikut, faktor kedua adalah pengiriman order yang tidak eh, lengkap, tidak selesai. Nah, biasanya faktor itu diakibatkan ada isian yang tidak lengkap seperti nomor HP kosong, seperti itu. Jadi kalau ada blok merah seperti ini, maka isian ini wajib diisi. Nah, misalnya teman-teman masukkan nama obat di sini, eh, dan teman-teman masukkan nama obat, ya, itu bisa diklik, kemudian jumlahnya, kemudian intervalnya misalnya eh, 30 menit, dosis 5 apa ya, 500 miligram, rute oral, kemudian aturan tambahan lainnya misalnya sesudah makan, kemudian buah. Nah, nanti data ditampung di sini. Terus nama obat berikut, misalnya eh, 2, kemudian frekuensi 2 kali 1, dosis misalnya gram, rute oral, sesudah. Nah, jadi cara masukkan obat seperti itu. Yang berikut, teman-teman juga bisa eh, melihat isian lainnya, mungkin berat badan, tinggi badan, alergi obat, tidak ada, diagnosanya apa itu diisi, diagnosanya di sini, anemia misalnya, gangguan ginjal ada atau tidak, kemudian hamil atau tidak, catatan tambahan kalau ada silakan, kalau tidak ada dikosongkan saja atau diisikan dengan S. Kemudian luas permukaan tubuh kalau anak, ya, seperti ini. Kemudian resep ini untuk pasien pulang atau tidak, ini bisa di checklist, cito atau tidak, pasien puasa atau tidak. Nah, kalau isian sudah dianggap lengkap diisi seperti ini, itu kirim order. Jadi teman-teman pada saat kirim order pastikan uh, ada pesan seperti ini. Nah, order Anda telah terkirim ke tujuan. Yang berikut, teman-teman bisa cek lagi di sini daftar order. Nah, ini tanggal 19 ada order ke uh, apotik atau gudang farmasi. Ini kebetulan saya pilih gudang farmasi. Nah, ini teman-teman bisa cetak kopi resepnya di sini jika diperlukan. Jika diperlukan cetak kopi resep, bisa di sini dan kemudian di tanda tangan resep. Seperti itu. Kalau sudah, maka selesai, teman-teman bisa print atau tidak perlu. Nah, kemudian setelah proses eh, pengiriman obat berhasil, maka itu ditandai dengan data order tampil pada halaman ini. Nah, selama data order tidak tampil pada halaman ini, maka sudah bisa dipastikan resep juga tidak akan terkirim ke apotek, seperti itu. Yang berikut, kalau ingin melakukan copy resep, teman-teman dapat klik tombol ini, order resep sebelumnya. Kemudian apabila ada resep pada area ini, teman-teman tinggal klik, kemudian lihat nama obatnya, kemudian klik copy. Nah, untuk copy resep sebelumnya, itu teman-teman tidak bisa menghapus item. Ini kenapa? Karena sistem akan mencatat kapan obat ini diminum dan kapan obat ini di stop oleh dokter. Sehingga teman-teman hanya bisa merubah status ini
menjadi lanjut atau stop, seperti itu. Nah, ini juga bisa ya lanjut. Nah, lanjut itu jumlahnya berapa? Teman-teman bisa isi. Stopnya misalnya 0, ya, tidak digunakan lagi. Nah, seperti itu. Kalau sudah, alergi obat ada atau tidak? Tidak ada. Diagnosa gangguan ginjal tidak, hamil tidak, berat badan misalnya 150, tinggi badan berat badan misalnya 65 ya 65 kilogram, tinggi badan misalnya 170. Nah, kemudian pasien pulang atau tidak, ini di checklist. Jika pasien pulang checklist, jika tidak jangan checklist. Kito atau tidak, kalau kito ya silahkan kirim. Nah, order telah terkirim ke tujuan. Jadi teman-teman bisa cek lagi di sini. Nah, ini sudah ada 2 resep yang dikirim. Selama apotek belum melayani atau menerima resep yang kita order, teman-teman masih dapat membatalkannya di sini. Membatalkan ordernya dengan klik tombol batal. Tapi kalau sudah diterima, berarti resepnya sudah diterima oleh apotek dan sudah sementara diproses. Seperti itu. Apabila sudah selesai diproses, datanya akan masuk di bagian sini. Di sini, kalau kita lihat, baru satu yang menjadi riwayat, sebab baru satu resep pada daftar order yang sudah dilayani. Apabila 2 ini yang kita kirim tadi sudah dilayani, maka otomatis resep ini akan masuk ke data order resep sebelumnya, seperti itu. Dan teman-teman bisa copy lagi untuk digunakan pada resep selanjutnya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan untuk racikannya, ini teman-teman bisa mengisinya. Kalau misalnya layar ini terlalu kecil, teman-teman dapat klik tahan sini kemudian tarik biar agak panjang isiannya. Teman-teman dapat masukkan nama obatnya di sini, misalnya obat apa, kemudian dosisnya berapa, misalnya 10 mg, kemudian tambah, apalagi teman tinggal isi di sini, misalnya 5 G, kemudian petunjuknya apa, petunjuk racikannya misalnya puyer, jumlah racikannya 10, nah, orang, intervalnya, frekuensinya misalnya 2 kali 1 misalnya, rute pemberian orang, kemudian aturan tambahan, sesudah kemudian buat resep. Nanti datanya masuk di sini. Kalau sudah, teman-teman alergi obat tidak ada, kemudian diagnosanya apa, silahkan diisi, gangguan ginjal atau tidak, hamil atau tidak, kemudian kirim order. Nah, di sini apotek tujuan kita di sini. Kemudian kirim order. Nah, kalau sukses nanti datanya akan kalau sukses nanti ada pesan seperti ini, kemudian datanya masuk ke daftar order. Jadi sudah ada 3 resepnya. Gitu. Jadi kalau racikan biar akan ditandai dengan R1, artinya racikan. Kalau bukan racikan berarti non R, seperti itu. Ya. Jadi itu tips untuk menginput resep. Kalau paket, ini ada paket juga. Nah, untuk menginput paket ini teman-teman misalnya punya paket obat yang sering digunakan, nanti bisa di-list saja di Excel, serahkan ke kami, nanti kami tolong bantu inputkan, sehingga jika teman-teman mau mengisi resep, biar cepat tinggal klik saja seperti itu, nanti nama obatnya akan muncul secara otomatis. Seperti itu, kemudian kirim, selesai. Jadi demikian teman-teman cara menginput resep yang baik dan benar yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.